Sini kami akan mempresentasikan makalah filsafat pendidikan dari kelompok 1 yang beranggotakan diri saya sendiri yang bernama Nurul Fadilah serta teman saya Putri Nirwana dan Renalia Hidayat. Silakan Saudari Putri Nirwana. Pengertian filsafat pendidikan. Yang pertama ada pengertian filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Metode yang dilakukan menganalisis secara kritis struktur dan manfaat pendidikan. Yang B itu ada pengertian filsafat pendidikan menurut pakar. Yang pertama ada T.W. Moore. Pengertian filsafat pendidikan menurut T.W. Moore adalah sebuah teori pendidikan yang dikemas dalam sebuah sistem konsep, di mana teori pendidikan itu sendiri dibagi menjadi dua kelompok, mulai dari teori pendidikan preskriptif dan teori pendidikan deskriptif. Ada salah satu hal yang menarik saat mempelajari filsafat pendidikan, tentu saja kamu akan diajak mengetahui tujuan mempelajari ilmu. Yang kedua, menurut Brooke Beecher, pengertian filsafat pendidikan adalah ilmu yang mempelajari sekaligus bisa melahirkan pengetahuan baru, sains, dan melahirkan cabang ilmu baru. Dilihat dari proses kerjanya, filsafat pendidikan sebagai proses berpikir manusia yang bertujuan untuk memperoleh kearifan dan kebijakan. Yang ketiga, menurut Prof. Dr. M.J. Langford, pengertian filsafat pendidikan bersifat non-fragmentaris, di mana diperlukan proses mencari makna dan berpikir memiliki pengalaman yang diperoleh lewat instansi ataupun lewat pengalaman orang lain maupun berdasarkan pengalaman sendiri. Dan yang keempat ada dari Mulder, pengertian filsafat pendidikan menurut MRDC Mulder adalah proses berpikir tentang diri sendiri ataupun tentang masalah yang terjadi dan yang ditemui di dalam kehidupan sehari-hari ataupun masalah yang dihadapi dunia. Louis Katzoff, pengertian filsafat pendidikan menurut Louis Katzoff mengartikan bahwa ilmu filsafat memiliki bau yang luar biasa. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, menurut Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang pendidikan nasional meliputi kegiatan bimbingan, latihan, pengajaran, termasuk pula menyinggung tentang pengetahuan, keterampilan, nilai, dan perasaan. Yang ketujuh, rumusan filsafat pendidikan. Pertama, filsafat memiliki objek menyeluruh, tidak hanya fokus pada sudut pandang atau cabang ilmu. Dengan kata lain, filsafat bersifat universal. Yang berikutnya akan dibacakan oleh saudara. Yang kedua, landasan atau sistematika filsafat pendidikan. Filsafat dan asumsi-asumsi dasar bagi ilmu pengetahuan tidak terkecuali pendidikan. Ilmu alam, maka diperoleh filsafat ilmu alam. Filsafat mempertanyakan konsep dari hukum, maka terberat hukum, dan filsafat mengkaji permasalahan pendidik, maka terciptalah filsafat ini. Landasan asematika filsafat pendidikan ada 3, yakni yang pertama ontologi filsafat pendidikan. Ontologi adalah bagian dari metafisika yang bersifat spekulatif, membahas hakiki yang ada secara universal. Ontologi berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Contohnya, terciptanya kurikulum pendidikan agama untuk pendidikan agama, terciptanya kurikulum pendidikan vokasi untuk menyelenggarakan pendidikan terampil. Yang B ada epistemologi pendidikan. Epistemologi berarti mempersoalkan sumber dan unsur pengetahuan dengan meneliti, mempelajari, dan mencoba mengungkapkan prinsip kekuatan struktur pikiran yang dianugerahkan kepada manusia. Kajian epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran, dan apa kriterianya.
Landasan epistemologi memberikan dasar filsafat bagi teori dan praktik pendidikan dalam hal cara memperoleh pengetahuan. Pendidikan itu sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Maka pandangan mengenai sumber jenis pengetahuan akan sangat berpengaruh terhadap kurikulum dan model atau metode pembelajaran. Yang C, ada aksiologi filsafat pendidikan. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas teori-teori nilai dan berusaha menggambarkan apa yang dinamakan kebaikan dan perilaku yang baik di dalamnya terhadap etika dan estetika. Etika adalah kajian filsafat yang mempersoalkan perilaku manusia terhadap nilai dan moral. Estetika adalah filsafat yang berkaitan dengan kajian keindahan. Keduanya akan berkaitan karena sesuatu yang indah cenderung akan terasa lebih beretika, begitupun sebaliknya. Setidaknya begitu sebelum filsafat kembali mempraktekannya. Dalam ranah pendidikan, landasan aksiologi memberikan dasar-dasar filsafat dalam hal nilai dan moral yang melandasi teori pendidikan dan menjadi acuan dalam praktik. Pendidikan haruslah diimbangi dengan adanya pemberi, penerima, tujuan, dan cara yang baik dalam konteks positif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Fadilah. Baik, ruang lingkup filsafat pendidikan sendiri secara umum, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan dari keseluruhan sikap dan kepercayaan yang telah dijunjung tinggi. Lalu, mempertanyakan meskipun skopnya luas, ketika bertemu pendidikan, maka terdapat beberapa rumusan utama, yaitu A. Merumuskan secara tegas sifat hakiki pendidikan. B. Merumuskan hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. C. Merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. D. Merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. E. Merumuskan hubungan antara filsafat negara, ideologi, filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. Yang terakhir, merumuskan sistem nilai dan norma atau isi moral pendidikan yang menjadi tujuan pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan sendiri ialah dapat ditinjau dari tujuan filsafat dan pendidikan. Di antaranya, memiliki tujuan untuk mengkritisi suatu kepercayaan dan sikap yang telah dijunjung tinggi, mendapatkan gambaran keseluruhan analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Sementara itu, teori pendidikan bertujuan untuk menghasilkan pemikiran tentang kebijakan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat, merumuskan metode praktik pendidikan atau proses pendidikan yang menerapkan serangkaian kegiatan berupa implementasi, kurikulum, dan interaksi antara pendidik dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sendiri tergantung dari kebutuhan. Bisa jadi tujuan pendidikan adalah tujuan pendidikan nasional, mencetak generasi penerus bangsa yang baik, instruksional, atau khusus terhadap keterampilan tertentu, hingga tujuan pendidikan institusional, pendidikan militer, dokter, akademisi, dan sebagainya. Tujuan filsafat pendidikan meliputi A. Dengan berpikir filsafat, seorang bisa menjadi manusia lebih mendidik dan membangun diri sendiri. B. Seorang yang dapat menjadi orang yang dapat berpikir sendiri. C. Memberikan dasar-dasar pengetahuan, memberikan pandangan yang sintesis pula sehingga seluruh pengetahuan merupakan suatu kesatuan. D. Hidup seorang dipimpin oleh pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tersebut, sebab itu mengetahui pengetahuan terdasar berarti mengetahui dasar-dasar hidup dirinya sendiri. Yang terakhir, bagi seorang pendidik, filsafat mempunyai kepentingan istimewa karena filsafatlah yang telah memberikan dasar-dasar ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang mengenai manusia seperti misalnya ilmu-ilmu mendidik. Silahkan dilanjut oleh Saudara PN.
5. Manfaat filsafat pendidikan. Seseorang yang sedang menuntut ilmu pendidikan dituntut untuk memikirkan masalah-masalah hakiki mengenai pendidikan. Pemikiran mengenai masalah-masalah pendidikan baik dalam lingkup luas maupun mengerucut akan lebih terasa melalui filsafat pendidikan. Hal tersebut membuat pelajar atau praktisi pendidikan lebih kritis dalam memandang persoalan pendidikan. Di samping itu, filsafat ini juga akan membuat pelajar untuk merenungkan masalah hakiki pendidikan yang secara otomatis akan memperluas cakrawala berpikir dan menjadi lebih arif dalam memahami persoalan pendidikan. Filsafat pendidikan akan menuntut pelajar untuk berpikir reflektif, menggunakan kebebasan intelektual yang bertanggung jawab atau sistematis. Filsafat pendidikan memiliki manfaat sebagai berikut. Yang A, filsafat menolong pendidik. Filsafat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Yang C, filsafat memberikan pandangan yang luas. Yang D, filsafat merupakan latihan untuk berpikir sendiri. Yang E, filsafat memberikan dasar-dasar baik untuk hidup kita sendiri atau terutama dalam etika maupun untuk ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Berikutnya materi akan dibacakan oleh Saudari Rena. Aliran filsafat pendidikan. Ada banyak aliran filsafat yang tumbuh seiring dengan perkembangan zaman. Berikut adalah aliran-aliran filsafat pendidikan yang telah dikenal luas oleh para ahli pendidikan. Yang pertama ada perennialisme, merupakan aliran filsafat pendidikan yang melihat ke belakang, percaya bahwa kebijaksanaan abadi dari spiritualisme, tradisi, dan agama berbagi satu kebenaran metafisik yang universal, di mana semua pengetahuan, ajaran, dan nilai yang baik telah tumbuh. Esensialisme merupakan aliran yang ingin kembali pada kebudayaan warisan sejarah yang telah terbukti keunggulannya dan kebaikannya bagi kehidupan manusia. Esensialisme percaya bahwa pendidikan yang baik dan benar terdiri dari pembelajaran keterampilan dasar, membaca, menulis, berhitung, seni, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, progresivisme. Bagi kaum progresif tidak ada realitas yang absolut. Kenyataan adalah pengalaman transaksional yang selalu berubah atau progresif. Dunia selalu berubah dan dinamis sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum-hukum ilmiah hanya bersifat probabilitas dan tidak absolut. Selanjutnya, rekonstruksionisme sosial. Aliran ini menaruh perhatian besar pada hubungan antara kurikulum sekolah dan perkembangan politik, sosial, dan ekonomi suatu masyarakat. Rekonstruksionisme menganggap bahwa dunia dan moral manusia mengalami degradasi di sana-sini sehingga perlu adanya rekonstruksi tatanan sosial menuju kehidupan yang demokratis, emansipatoris, dan seimbang. Yang selanjutnya ada pedagogi kritis. Salah satu unsur pokok dari aliran ini adalah keharusan untuk memandang sekolah sebagai ruang publik yang demokratis. Sekolah didedikasikan untuk membentuk pemberdayaan diri dan sosial. Dalam arti ini, sekolah adalah tempat publik yang memberi kesempatan bagi peserta didik agar dapat belajar pengetahuan dan keahlian dibutuhkan untuk hidup dalam demokrasi yang sesungguhnya. Selanjutnya, anarkisme. Illich, tokoh utama aliran ini, mengatakan bahwa tujuan utama pendidikan adalah perombakan atau pembaruan berskala besar dan segera di dalam masyarakat dengan cara menghilangkan persekolahan wajib. Sistem persekolahan formal yang ada harus dihapuskan sepenuhnya dan diganti dengan sebuah pola belajar sukarela dan mengarahkan diri sendiri, akses yang bebas dan universal ke bahan-bahan pendidikan serta kesempatan-kesempatan belajar mesti disediakan namun tanpa sistem pengajaran wajib.
Yang selanjutnya, eksistensialisme menjadi salah satu ciri pemikiran filsafat abad 20 yang sangat mendambakan adanya otonom dan kebebasan manusia yang sangat besar untuk mengaktualisasikan dirinya. Dari perspektif eksistensialisme, pendidikan sejatinya adalah upaya pembebasan manusia dari belenggu-belenggu yang mengungkungnya sehingga terwujudlah eksistensi manusia ke arah yang lebih humanis dan beradab. Baik, untuk kesimpulan akan dibacakan oleh saya sendiri. Kesimpulannya, filsafat mengandalkan tinjauan yang luas terhadap realita termasuk manusia. Maka dari bahasan antara lain pandangan dunia dan pandangan hidup, konsep-konsep yang sudah dibahas ini selanjutnya menjadi dasar atau landasan penyusunan tujuan dan metodologi pendidikan, dan sebaliknya pengalaman pendidik dalam realita menjadi masukan dan pertimbangan bagi filsafat untuk mengembangkan pemikiran pendidikan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, ada di sesi jawab pada pertemuan presentasi kami di minggu depan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.